Pemirsa Blora TV di mana saja berada, selamat datang di Blora This Week. Bersama saya Urip Daryanto akan menyajikan informasi terkini dan terupdate tentang kegiatan dan peristiwa di Kabupaten Blora dalam sepekan terakhir. Simak berita-berita menarik dan liputan eksklusif kami dalam tayangan berikut. Berita pertama, Blora raih penghargaan bergengsi di CGIBF 2025. Pemirsa, menyusul capaian nilai investasi tertinggi selama tahun 2023-2024, pemerintah Kabupaten Blora meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Central Java Investment Business Forum CGIBF 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman di acara CGIBF 2025 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Hadir di acara itu sejumlah kepala daerah, pelaku usaha nasional, serta perwakilan dari 9 negara sahabat. Disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Blora Bondan Arsianti bahwa penghargaan tersebut diraih Blora karena nilai pelaporan investasi, laporan kegiatan penanaman modal LKPM yang meningkat signifikan. Berdasarkan data, demikian Bondan, target nilai investasi Blora tahun 2023 sebesar 80 miliar rupiah, terrealisasi sebesar 205,63 miliar rupiah. Sementara itu pada tahun 2024, target sebesar 620 miliar rupiah berhasil dilampaui dengan capaian 798,38 miliar rupiah. Ini menunjukkan kinerja yang positif dan keseriusan kami dalam mendampingi investor serta mendorong iklim usaha yang sehat di Blora, kata Bondan. Sementara itu, sektor pengembangan sumber daya gas di Blora yang sedang dalam proses perizinan diharapkan akan segera terrealisasi dalam waktu dekat. Harapan kami, tren pertumbuhan investasi ini terus berlanjut dan bisa melampaui target pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 800 miliar rupiah untuk tahun 2025, tambah Bondan. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman juga menyampaikan pihaknya akan melakukan intensifikasi investasi ke berbagai sektor potensial, termasuk tidak menutup kemungkinan di sektor minyak dan gas, migas. Berita berikutnya, RS Samin Surosentiko diminta tingkatkan pelayanan. Ada yang spesial di sosialisasi pelayanan BPJS Kesehatan tingkat lintas sektoral, masyarakat dan jejaring pelayanan dirangkai dengan peringatan HUT ke-1 RSUD Samin Surosentiko Randu Blatung, Kamis 31 Juli 2025. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang hadir di acara itu, selain mengapresiasi prestasi yang diraih RSUD tipe D Samin Surosentiko Randu Blatung, di mana sejak berdiri Senin 4 Maret 2024 yang lalu itu tetap eksis meski waktu itu belum bisa melayani pasien BPJS dan saat ini semakin berkembang menyusul per Senin 7 Juli 2025 sudah bisa melayani pasien BPJS. Di sisi lain, orang nomor 1 di Blora itu wanti-wanti kepada seluruh jajaran RS Randu Blatung untuk mengutamakan atau menomorsatukan pelayanan. Saya pesan RS Randu Blatung harus mengutamakan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan nanti segera bisa ditingkatkan ke tipe C, tandasnya Bupati Arif. Jika suatu saat warga yang akan berobat ke Rumah Sakit Randu Blatung tidak mendapatkan pelayanan yang ramah, silahkan dilaporkan. Cari tahu siapa petugas itu, bahkan kalau perlu foto orangnya untuk dilaporkan. Terkait mutu pelayanan itu, kepada Direktur RS Samin Surosentiko Randu Blatung, Dr. Hartono, Bupati perintahkan untuk membuat posko aduan untuk mengukur tingkat kepuasan warga saat berobat di rumah sakit setempat. Tanpa hadir di acara itu, Kepala Dinkesda Blora Edi Widayat, anggota Komisi D DPRD Blora, 2 Direktur Rumah Sakit Plat Merah di Blora, masing-masing RS Udara S. Sotojayano, RS Res Suprapto, beberapa anggota pengawas, salah satu di antaranya Dr. Sugeng Ibrahim yang juga Dekan Fakultas Kedokteran UIN Wali Songo, termasuk Kepala BPJS Kabupaten Blora Mulyanto. Bupati Arif berharap sebagai junior, demikian dia membuat perumpamaan untuk RS Randu Blatung, mudah-mudahan gampang untuk dinasehati dan diarahkan di persoalan untuk meningkatkan pelayanan. Sementara itu, salah satu anggota pengawas diantaranya Dr. Sugeng Ibrahim berpesan kepada pihak BPJS untuk membantu klaimnya agar tidak banyak pending. Tolong pihak BPJS dibantu klaimnya agar tidak pending sehingga layanan ke masyarakat bisa maksimal, tandasnya.
Direktur RS Samin Surosantiko Randu Blatung, Dr. Hartono, minta doa restu kepada semua pihak agar pelayanan rumah sakit yang ia pimpin bisa memuaskan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada jejaring seperti puskesmas dan klinik atas kerjasamanya selama ini. Dr. Hartono menyampaikan sejak bisa melayani pasien BPJS, terhitung mulai tanggal 7 Juli 2025 yang lalu, ada peningkatan pasien cukup signifikan di RS Randu Blatung. Kedepan diharapkan dari Pemkab Blora juga ikut membantu memikirkan untuk penambahan fasilitas sarprasnya. Diketahui perjuangan panjang yang tidak mengenal lelah, akhirnya, Alhamdulillah RSUD Samim Surosantiko Randu Blatung Blora Jawa Tengah, per Senin tanggal 7 Juli 2025, sudah bisa layani pasien BPJS. Hal itu menyusul Pemkab Blora, yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, melakukan perjanjian kerjasama PKS dengan kantor BPJS Kesehatan Cabang Pati di ruang VIP Rumah Dinas Bupati Senin 7 Juli 2025. Di kesempatan itu, Bupati Arif berpesan, dengan telah dilakukan PKS itu, diharapkan warga di Blora Selatan akan terlayani maksimal di bidang kesehatan. Dikemukakan, saat ini populasi penduduk di Randu Blatung nomor 2 di Blora setelah Kecamatan Blora Kota, disusul Kepu. Mudah-mudahan ini langkah majuring edirnya RW Samin Surosantiko bisa memberi layanan maksimal bagi warga di Blora Selatan. Semoga akan memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di wilayah Blora Selatan, juga masyarakat sekitar, mungkin yang perbatasan Ngawi dan perbatasan Grobogan. Tambah Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rohman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Selanjutnya, ada berita yang menarik di Blora, yakni kepedulian Pertamina EP Cepu di kebencanaan Blora. Pemirsa, Blora merupakan salah satu wilayah yang berpotensi bencana, mulai dari bencana banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran, bencana akibat kegagalan teknologi dan industri. Untuk itu, merupakan langkah yang tepat adanya pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana, Destana. Merupakan bukti konkret dari Pertamina EP Cepu yang peduli adanya potensi bencana di Blora tersebut. Salah satunya berperan aktif di kegiatan pembentukan kelurahan dan desa tangguh bencana alam dan kegagalan teknologi industri 2025 yang berlangsung selama 3 hari dan secara resmi ditutup Rabu 30 Juli 2025 lalu. Acara yang digelar di Balai Desa Sumber, Kecamatan Keradenan itu merupakan kerjasama BPBD Kabupaten Blora dan Pertamina EP Cepu. Dari Pertamina, hadir langsung PJS Field Manager Pertamina EP Cepu, Silvian Ramadhanel Abdini. PJS Field Manager Pertamina EP Cepu, Silvian Ramadhanel Abdini menyampaikan, pihaknya mengucapkan syukur alhamdulillah dengan berakhirnya pelatihan sekaligus pembentukan kelurahan dan desa tangguh bencana alam dan kegagalan teknologi industri 2025 yang berlangsung di Balai Desa Sumber. Disampaikan ada 4 desa sekaligus yang mengikuti pelatihan tersebut, masing-masing Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Desa Bajo dan Pulau, Kecamatan Kedung Tuban, dan Desa Sumber, Kecamatan Keradenan. Menurut Silvian Ramadhanel Abdini, pihaknya mensyukuri bahwa di pembentukan Destana tersebut ada kolaborasi dari 4 elemen, yakni pemerintah, masyarakat, ketiga ada pihak Sivitas Akademi dari Universitas Negeri Semarang, dan yang terakhir dari Pertamina EP Cepu. Keterlibatan 4 elemen itu merupakan fundamental untuk menanggulangi bencana, potensi bencana, dan segala hal yang sifatnya mitigasi. Tanda Silvian Ramadhanel Abdini. Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiarini saat menutup acara itu, pembentukan Destana merupakan langkah yang tepat dan relevan. Hanya saja, Wabuprini berpesan, hendaknya pembentukan Destana tersebut tidak hanya formalitas, melainkan wujud nyata upaya membangun budaya sadar resiko. Disampaikan,
Pembentukan dan pelatihan Desa Tanggap Bencana Destana, Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana Destana atau Katana, bisa menghasilkan desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Tidak hanya itu, desa atau kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Tandas Buderini, panggilan akrab Wakil Bupati Blora. Menurutnya, Blora wilayah yang berpotensi bencana, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran, bencana akibat kegagalan teknologi industri. Sekali lagi, pembentukan Destana merupakan langkah yang tepat dan relevan. Saat ini sudah ada 24 desa atau kelurahan Blora tangguh bencana. Saya harapkan desa yang lain menyusul. Sementara itu, Pertamina saya minta untuk terus berpartisipasi. Masih dalam Blora This Week, Blora gencarkan tanam cabai untuk kendalikan inflasi. Dalam rangka untuk mengendalikan inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau DP4 selenggarakan gerakan tanam cabai, Kamis 31 bulan 7 2025. Gerakan tanam cabai yang menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan selain untuk mengendalikan inflasi daerah, khususnya dari komoditas hortikultura yang harganya kerap fluktuatif tersebut, dilaksanakan di Dukuh Betet, Desa Purworejo, Kecamatan Blora. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman yang hadir langsung di kegiatan itu, mengapresiasi inisiatif DP4 dan seluruh elemen yang terlibat tersebut, termasuk dukungan dari TNI, Polri, serta masyarakat tani. Terima kasih saya ucapkan atas inisiasi dari DP4. Seperti yang telah dilaporkan, banyak sekali upaya kita dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan juga mengendalikan inflasi di Kabupaten Blora. Kami ingin agar inflasi tetap terjaga, maka perlu adanya rekomendasi langkah-langkah yang tepat dari dinas terkait, ungkap Bupati Arif. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi Blora, termasuk pengawalan distribusi komoditas pangan oleh aparat keamanan, serta peran aktif Dinas Pertanian dalam memberikan rekomendasi waktu tanam yang tepat agar harga cabai tetap menguntungkan bagi petani. Kalau harganya bagus, para petani pasti akan semangat menanam cabai. Maka dari itu, perlu ada pemetaan waktu tanam yang strategis dari dinas, tambahnya. Sementara itu, Kepala DP4 Kabupaten Blora, Ngaliman, menyampaikan bahwa faktor kurangnya pasokan bahan baku cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi di Blora. Oleh karena itu, gerakan tanam cabai ini menjadi langkah konkret untuk menjawab tantangan tersebut. Ngaliman juga mengungkapkan bahwa gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk peran aktif Ketua TPKK Kabupaten Blora dalam mendorong gerakan serupa hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Kita juga terus dorong pemanfaatan teknologi dan inovasi budidaya melalui program Sekolah Lapang, baik untuk komoditas cabai maupun padi, agar SDM petani kita semakin meningkat. Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Blora, Ruhedi, juga menambahkan bahwa cabai merah merupakan salah satu komponen dengan pengaruh besar terhadap inflasi, sehingga peningkatan produksi lokal sangat diperlukan untuk menstabilkan harga. Diketahui, tanaman sayuran semusim adalah tanaman sayur yang berumur kurang dari 1 tahun. Di tahun 2023, tanaman sayuran semusim yang paling mendominasi di Kabupaten Blora adalah cabai keriting, dengan produksi sebesar 31.145 kuintal. Kecamatan Banjarejo merupakan penghasil cabai keriting terbesar, yang mana menyumbang 6.298 kuintal atau sekitar 20% dari total produksi Kabupaten Blora. Ya memang, pertanian adalah salah satu sektor yang dapat diandalkan dan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam memajukan perekonomian daerahnya. Data dari buku Kabupaten Blora dalam angka 2024 disebutkan bahwa terdapat beberapa hasil pertanian yang menjadi andalan. Salah satu hasil pertanian andalan di Kabupaten Blora adalah cabai keriting. Cabai keriting menjadi komoditas yang cukup melimpah di wilayah yang terkenal dengan salah satu kulinernya, sate. Berikut ini adalah 5 kecamatan penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora. Kecamatan Banjarejo menduduki urutan pertama sebagai daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 6.298 kuintal cabai keriting.
Kecamatan Jiken berada di urutan kedua sebagai daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 5.323 kuintal cabai keriting. Berikutnya adalah Kecamatan Todanan yang termasuk daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 5.150 kuintal cabai keriting. Selanjutnya, Kecamatan Jepon merupakan salah satu daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 4.345 kuintal cabai keriting. Disusul, Kecamatan Japah menjadi salah satu daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 2.971 kuintal cabai keriting. Pemirsa, peristiwa yang paling geras pekan ini di Blora adalah peluncuran gerakan Subuh Sejahtera Gastra. Ya, pemerintah Kabupaten Blora resmi meluncurkan gerakan Subuh Sejahtera Gastra Minggu pagi 3 Agustus 2025 usai sholat subuh berjamaah. Peluncuran Gastra tersebut dilakukan di pendopo rumah dinas bupati itu oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman, bersama dengan Wakil Ketua KPK RI, Dr. Haji Fitroh Roh Cahyanto. Gastra mencakup 2 komponen utama, yakni sholat subuh berjamaah setiap Ahad Pahing yang dilanjutkan dengan zikir bersama. Usai itu, dilanjutkan gerakan sedekah subuh melalui infak harian yang dilakukan oleh seluruh ASN di Kabupaten Blora. Bupati Arif Rahman menjelaskan Gastra hadir sebagai bentuk kepedulian sosial ASN untuk berbagi kepada sesama. Ini upaya kita untuk berbagi karena kita ASN merupakan golongan yang beruntung. Banyak dan jumlah kita di Blora sekitar 11.000. Maka kita arahkan untuk berbagi kepada masyarakat, ujarnya. Infak yang digalang melalui kaleng celengan infak tidak bersifat wajib, namun menjadi bentuk keikhlasan dan kesadaran sosial ASN. Jika masing-masing ASN menyisihkan Rp1.000 setiap hari, maka akan terkumpul nominal yang sangat besar dan bisa membantu banyak orang. Kalau misal Rp1.000 setiap hari dikalikan 11.000 ASN kan banyak. Sifatnya tidak wajib, tapi saya kira kebangetan kalau tidak infak sama sekali. Canda Bupati yang disambut senyum para hadirin. Bupati juga berencana Gastra akan dikembangkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Nantinya, para kepala desa dan lurah akan diberi tanggung jawab untuk mengimplementasikan gerakan ini guna membantu anak-anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan di wilayah masing-masing. Pengelolaan infak Gastra akan ditangani oleh unit pengumpul zakat masing-masing OPD dan selanjutnya disalurkan melalui Basnas Kabupaten Blora sesuai peruntukannya. Terima kasih telah menonton Blora This Week. Kami berharap informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami di Blora TV untuk mendapatkan informasi terkini dan terupdate tentang kegiatan dan peristiwa di Kabupaten Blora. Sampai jumpa di episode berikutnya.